Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penggunaan distribusi normal untuk menganalisis variabilitas pengeluaran mahasiswa. Ya, selanjutnya ada nama anggota kelompok di mana yang pertama saya sendiri, Arsamelia dengan NIM 231111009 dan rekan saya Nama saya Joel Franciscus Parulens Torus dengan NIM 2311110011 dan teman saya. Saya Naval Elvan Argia dengan NIM 231111110041. Baik, selanjutnya itu ada latar belakang di mana pengeluaran mahasiswa menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi mahasiswa serta perilaku konsumsi di lingkungan perguruan tinggi. Setiap mahasiswa memiliki kebutuhan pengeluaran berbeda-beda seperti tempat tinggal, makanan dan minuman, transportasi, akses internet dan komunikasi, keperluan akademik dan hiburan serta kebutuhan pribadi. Keragaman jumlah pengeluaran ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan statik, salah satunya dengan menggunakan distribusi normal. Karena karakteristik distribusi yang simetris dan mampu mempresentasikan banyak fenomena sosial termasuk pengeluaran mahasiswa. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana menganalisis data pengeluaran mahasiswa menggunakan distribusi normal dengan tujuan yang pertama itu menganalisis karakteristik sebaran data pengeluaran mahasiswa. Yang kedua, menguji kesesuaian data pengeluaran terhadap model distribusi normal. Yang ketiga, mengetahui parameter statik berupa nilai rata-rata dan simpangan baku. Yang keempat adalah mengetahui peluang mahasiswa yang memiliki total pengeluaran lebih dari 2 juta per bulan. Selanjutnya, definisi poba acak. Poba acak itu sendiri merupakan fungsi yang memetakan setiap elemen dari ruang sampel ke bilangan real. Dalam sebuah penelitian, setiap kategori pengeluaran mahasiswa diperlakukan sebagai poba acak kontinu, yaitu poba acak yang dapat mengambil nilai dalam suatu rentang tertentu dan tidak terbatas pada nilai diskrit. Kategori poba acak yang digunakan, X1-nya itu tempat tinggal, X2-nya makanan dan minuman, X3 transportasi, X4 kota internet dan pulsa, X5 keperluan akademik, X6 hiburan dan kebutuhan pribadi. Total pengeluaran per bulan atau Y dihitung dengan Y sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6. Selanjutnya untuk parameter distribusi normal sendiri, distribusi normal itu salah satu model distribusi peluang untuk data kontinu, yang dimana ciri-ciri utamanya itu antara lain seperti berbentuk simetris menyerupai lonceng, data terpusat di sekitar nilai rata-rata, dan ada sebagian besar data berada dalam 1 hingga 2 simpangan baku dari nilai rata-ratanya. Parameter penting dalam distribusi normal, yang pertama itu rata-rata atau NIU, yang kedua menunjukkan nilai tengah dari sebaran data, yang artinya sebagian besar data itu akan berada di sekitar nilainya. Yang ketiga itu simpangan baku. Yang keempat mengukur seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya, yang dimana jika semakin besar nilai simpangan bakunya, maka akan semakin lebar sebaran data di sekitar nilai rata-ratanya. Mengapa parameter ini harus dihitung? Karena dengan mengetahui nilai rata-rata dan simpangan baku, kita bisa memahami 3 poin berikut ini. Yang pertama itu memahami pola distribusi data pengeluaran mahasiswa. Yang kedua itu menentukan posisi suatu nilai pengeluaran terhadap sebaran data secara keseluruhan. Yang ketiga, menghitung peluang terjadinya suatu nilai tertentu dalam distribusi tersebut. Dan selanjutnya, mengenai perhitungan peluang pengeluaran mahasiswa. Tujuan perhitungan nilai ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peluang seorang mahasiswa memiliki total pengeluaran lebih dari 2 juta per bulan. Langkah-langkahnya yang pertama itu melakukan standarisasi dengan nilai Z-score menggunakan rumus, yang dimana rumus Z-score itu yaitu dalam kurung X dikurang New atau nilai rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya. Yang ketiga itu X adalah nilai yang dicari peluangnya, New-nya adalah rata-rata dan simbol berikut adalah simpangan bakunya. Yang keempat itu mencari nilai Z pada tabel distribusi normal standar untuk mengetahui peluang kumulatif sampai nilai Z tersebut. Lalu selanjutnya menghitung peluang di atas nilai Z tersebut dengan cara P, di mana PZ kurang dari Z kecil sama dengan 1 kurang P Z besar dikurang Z kecil.
Hasilnya, peluang mahasiswa memiliki pengeluaran lebih dari 2 juta rupiah adalah sebesar 45,89%. Mengapa hal itu penting? Karena dapat memberikan gambaran tentang seberapa banyak mahasiswa yang berada di atas rata-rata pengeluarannya dan dapat digunakan untuk evaluasi biaya hidup mahasiswa. Oke, selanjutnya adalah rekapan variansi dan simpangan baku. Variansi dan simpangan baku dihitung untuk mengetahui seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Variansi itu mengukur penyebaran data dalam satuan kuadrat, sedangkan simpangan baku itu adalah akar dari variansi dalam satuan yang sama dengan data, sehingga mudah untuk diinterpretasikan. Hasilnya adalah kategori dengan simpangan baku terbesar adalah makanan dan minuman, dengan Rp256.753 yang artinya pengeluarannya paling bervariasi antar mahasiswa. Kategori dengan simpangan baku terkecil adalah kuota internet dan pulsa dengan Rp58.106 yang artinya pengeluarannya lebih seragam. Mengapa dihitung? Agar kita dapat mengetahui kategori pengeluaran mana yang paling stabil dan paling tidak stabil. Hal ini berguna untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait biaya hidup mahasiswa. Ini adalah rekap variansi dan simpangan bakunya. Untuk kategori pengeluaran X1 yaitu tempat tinggal dengan rata-rata Rp459.677 dan simpangan bakunya adalah Rp220.860. Terus untuk X2 yaitu makanan dan minumannya itu dengan Rp817.742 dan simpangan bakunya adalah Rp256.753. Untuk X3 yaitu transportasi yaitu dengan Rp214.516 dan simpangan bakunya Rp181.867. Untuk X4 yaitu kuota internet dan pulsa dengan Rp89.032 dan simpangan bakunya Rp58.106. Lalu untuk X5 itu keperluan akademik dengan Rp120.968 dan simpangan bakunya Rp99.016. Untuk X6 yaitu hiburan dan kebutuhan pribadi yaitu Rp254.839 dan simpangan bakunya Rp123.380. Dengan Y itu total pengeluarannya Rp1.956.704 dan simpangan bakunya Rp419.685. Ya. Untuk kesimpulannya yaitu pengeluaran mahasiswa dapat dianalisis menggunakan distribusi normal karena datanya bersifat simetris. Lalu untuk rata-rata total pengeluaran mahasiswa per bulan adalah Rp1.956.774 dan peluang mahasiswa memiliki pengeluaran lebih dari 2 juta per bulan itu sebesar 45,89%. Setiap kategori pengeluaran memiliki variasi yang berbeda-beda tergantung kebutuhan masing-masing mahasiswa. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.